memutuskan, menetapkan, satu, merekomendasikan Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 untuk didukung dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Takbir, takbir, takbir. Dua, mengikat seluruh peserta Ijtima Ulama dan tokoh nasional 2023 untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang direkomendasikan melalui surat keputusan ini, dan mensosialisasikan keputusan Ijtima ini kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia setelah ditandatanganinya Fakta Integritas hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Dan alhamdulillah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menandatangani Fakta Integritas dengan Ijtima Ulama, saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya sekarang semuanya, siap ikut ulama? Siap dukung putusan hasil Ijtima Ulama? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, dan saudara, Ijtima Ulama juga meminta kepada semua umat Islam, saudara, untuk bukan hanya memenangkan capresnya, tapi juga memenangkan semua caleg-caleg yang partainya ikut mendukung paslon 01, saudara. Tahu? Tahu ada berapa partai? Ada berapa partai? Ada 4, saudara. Yang pertama PKS, yang kedua PKB, yang ketiga ada Partai Umat, yang keempat ada Partai Nasdem. Tolong jangan pilih caleg di luar dari partai yang mendukung ini. Jadi kalau ada partai yang tidak mendukung hasil Ijtima Ulama, kita hormati sikap mereka, tapi umat kita ajak menangkan caleg-caleg dari partai yang mendukung hasil Ijtima Ulama. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau ada yang senang cinta dengan partai Islam, ada PKS, saudara. Silahkan pilih PKS, partai Islam yang selama ini nggak pernah khianati umat, saudara. Betul? Oh, kalau PKS masih kurang nyaman, ada partai Umat juga merupakan partai Islam, saudara. Oh, dengan partai Umat kurang nyaman, saudara, masih ada PKB, partainya Kiai, partainya santri, partainya ulama-ulama pondok pesantren, partainya warga NU. Betul? Betul? Oh, kalau masih gerah sama partai Islam atau partai yang berbasis Islam, masih ada Partai Nasdem, Partai Nasionalis Kebangsaan, saudara, lengkap yang mendukung paslon 01, saudara. Jadi kami hanya menghimbau, kami tidak memaksa. Yuk sama-sama, saudara, amanat ulama yang ikut Ijtima Ulama kita sosialisasikan, kita perjuangkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Betul? Takbir. Nah, jadi nanti di Pilpres insya Allah sebentar lagi akan Pilpres. Siapa presiden yang kita pilih? Siapa pasangan yang kita pilih? Siapa pasangan yang kita pilih? Jawab yang kompak, siapa pasangan yang kita pilih? Siap memperjuangkan? Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak masyarakat kita, ajak saudara menangkan capresnya dan menangkan juga caleg yang mendukung capresnya. Setuju? Takbir. Insya Allah Pilpres yang akan datang digelar jujur dan adil. Karena saya yakin kalau Pilpres digelar jujur dan adil, saya yakin saudara Amin akan menang. Insya Allah. Musuh Amin saat ini adalah kecurangan. Enggak ada musuh yang lain ya ikhwan. Nah, adalah kecurangan. Nah karena itu kalau Anda ingin Amin menang, nah, makanya dari tadi saja ayo kita lawan kecurangan. Enggak usah takut. Kalau ada calon lain didukung saudara oleh kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan segala-gala yang mereka miliki, enggak usah takut. Kita punya pengalaman di Jakarta. Di Jakarta kalau waktu kita lawan Ahok kita punya apa sih? Ingat waktu di Jakarta pilkada?
Ahok didukung presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung semua media TV mainstream, saudara, didukung oleh partai-partai besar, didukung oleh konglomerat Taipan, didukung oleh 9 naga, didukung oleh lembaga-lembaga survei, saudara. Semua lembaga survei mengatakan Ahok akan menang 1 kali putaran, dia akan mendapatkan 70% suara. Dari mana sih kita bisa menang saat itu, saudara? Kita duit nggak punya, jabatan nggak punya, saudara. Partai juga kita nggak punya, saudara. Yang dukung Anies ketika itu hanya partai-partai, saudara, yang suaranya sebetulnya tidak sebesar partai-partai yang dukung Ahok, saudara. Wah, Ahok didukung oleh kekuatan luar negeri, saudara. Di atas kertas Ahok menang, tapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata kehendak Allah lahir. Walaupun Ahok didukung presiden, didukung menteri-menteri, didukung TNI, didukung Polri, didukung aparatur negara, didukung oleh media mainstream, didukung televisi, didukung wartawan, didukung konglomerat, didukung 9 naga, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghadaki Ahok lengser dan longsor, umat Islam yang diberikan kemenangan, saudara. Betul, takbir. Mereka dulu curang, saudara. Siapa bilang mereka tidak curang? Mereka lakukan kecurangan di mana-mana. Tapi karena kita bersatu, kita ikhlas, kita berjuang bersama, akhirnya, saudara, berhala yang satu ini yang dipuja-puji oleh kelompok-kelompok tertentu kalah, lengser, longsor, udah kalah, masuk penjara lagi, saudara. Alhamdulillah. Udah masuk penjara, ditinggal sama bininya. Alhamdulillah. Fakta, saya mau tanya, itu pertolongan siapa? Jawab yang keempat, pertolongan siapa? Saya bukan ingin membuka luka lama, hanya menjadi pengingat kita. Jangan takut lihat kebesaran musuh, jangan. Wah, Habib bagaimana menang? Musuh besar nih, duitnya banyak, ekonominya kuat, didukung ini. Masa bodoh. Yang penting kita kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Dan ada yang lebih penting lagi, jangan maksiat. Jangan maksiat. Kita mau berjuang, menang diberikan oleh Allah, tapi kita masih maksiat, bagaimana bisa menang? Jangan judi, jangan berzina, saudara. Jangan menenggak minuman keras, jangan narkoba. Anak-anak muda jangan bikin tato di badannya. Saudara, bersihkan diri kita, dekatkan diri kepada Allah. Yang kemarin masih belum sholat, yuk sekarang kita sholat. Yang sudah sholat, yuk kita tingkatkan, saudara. Yang kemarin sudah telanjur pasang tato, yuk stop. Jangan lagi buat tato di badan. Yang belum buat tato, jangan buat tatonya. Yuk mari kita perbaiki diri kita. Yang kemarin masih narkoba, stop. Jangan narkoba lagi. Kalau kita taat kepada Allah, beresin kewajiban kita kepada Allah, Allah akan membereskan urusan kita, saudara. Itu mereka-mereka yang mau curang, saudara. Sebentar, saudara. Allah lenyapkan mereka, Allah kalahkan mereka, Allah binasakan mereka kalau kita dekat kepada Allah. Begitu saya mau tanya semua, siap dekatkan diri kepada Allah? Siap bertaubat kepada Allah? Betul. Taubat kepada Allah, rapikan diri. Kita masih punya kesempatan, insya Allah. Kalau Anda sampaikan, ini rekaman ini sampaikan ke seluruh Indonesia. Sebar luaskan ya ikhwan. Kalau kita taat kepada Allah, enggak usah khawatir. Intan surullah yang surkum. Jika kamu membela Allah, menegakkan hukumnya, menegakkan syariatnya, yang surkum. Niscaya Allah pasti menangkan kamu sekalian. Ini janji Allah. Janji Allah pasti benar. Janji Allah mustahil untuk meleset ya ikhwan. Begitu saya mau tanya, siap bertobat kepada Allah? Siap beristighfar kepada Allah? Siap memperbaiki diri? Siap sambut kemenangan? Siap lawan kecurangan? Takbir. Sallu ala nabi.